Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Dakwah Santri. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini kita akan membahas kisah-kisah yang lucu, namun penuh dengan hikmah dari para wali, khususnya Wali Songo. Jangan lupa siapkan tempat yang nyaman, santai, dan siapkan hati untuk menerima pelajaran hidup yang berharga dari cerita para wali ini. Seperti yang kita ketahui, Wali Songo adalah 9 wali Allah yang berjasa besar dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Namun jangan salah, selain dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih, mereka juga sering menggunakan cara-cara yang unik dan bahkan lucu untuk berdakwah. Bukan hanya membuat kita tersenyum, tetapi juga mengandung banyak makna yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Kisah 1, Sunan Kalijaga dan Pedagang. Mari kita mulai dengan kisah pertama, yaitu kisah Sunan Kalijaga yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Namun terkadang juga ada unsur humor ketika berinteraksi dengan masyarakat. Suatu hari, Sunan Kalijaga menyamar sebagai orang biasa. Beliau meminta segelas air kepada seorang pedagang yang dikenal sangat pelit. Si pedagang ini bukannya memberi dengan ikhlas, malah meminta bayaran yang jauh lebih mahal dari harga biasanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah Sunan Kalijaga membayar, tiba-tiba angin meniup air tersebut hingga tumpah. Sunan Kalijaga hanya tersenyum dan berkata, "Air saja tidak sudi dijual mahal, apalagi rezeki dari Allah." Luar biasa ya. Pesan moral dari kisah ini begitu dalam. Kita diingatkan bahwa dalam memberi, keikhlasan adalah kunci utama. Rezeki yang kita peroleh datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari seberapa banyak kita menahan atau memeras orang lain. Senyum Sunan Kalijaga benar-benar memberikan sindiran yang lembut, namun mengena. Kisah 2, Sunan Bonang dan Burung Nuri. Selanjutnya ada kisah dari Sunan Bonang. Beliau memiliki burung nuri yang pandai bicara. Suatu hari seorang murid bertanya, "Apakah burung ini juga bisa berdakwah, Guru?" Dengan santai, Sunan Bonang menjawab, "Bisa saja asalkan hatimu lebih lapang dari sangkarnya." Wah, jawaban Sunan Bonang ini sederhana, tapi sangat mendalam ya. Dari sini kita belajar bahwa kita semua bisa berdakwah, bahkan dengan cara yang ringan dan sederhana. Namun, yang terpenting adalah ketulusan dan kelapangan hati dalam menyampaikan kebaikan. Burung nuri memang bisa bicara, tetapi dakwah yang sesungguhnya lahir dari hati yang tulus. Kisah 3, Sunan Gunung Jati dan Pelayan. Kisah berikutnya adalah dari Sunan Gunung Jati. Suatu ketika, beliau menguji kesabaran pelayannya. Ia meminta pelayan tersebut membawa sepanci air yang berat, namun jalannya sengaja dibuat sulit oleh Sunan. Saat pelayan itu akhirnya terjatuh, Sunan tertawa kecil dan berkata, "Lihat, air tidak butuh bantuanmu untuk sampai ke bumi." Haha, walaupun terdengar lucu, tetapi kisah ini mengandung pesan yang sangat bijaksana. Terkadang, kita terlalu khawatir ingin mengatur segalanya, padahal ada hal-hal yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan sampai pada tempatnya masing-masing tanpa kita perlu terlalu khawatir. Hidup jadi lebih tenang kalau kita percaya pada ketetapannya. Kisah 4, Sunan Muria dan Anak Kecil. Kisah berikutnya datang dari Sunan Muria. Suatu hari, ada seorang anak kecil yang malas sekali berdoa. Sunan Muria memanggilnya dan dengan bijak berkata, "Kalau kamu tidak mau berdoa, nanti Allah lupa caramu berbicara." Mendengar itu, anak kecil tadi kaget dan langsung rajin berdoa. Wah, pendekatan Sunan Muria ini benar-benar jenius. Dengan satu kalimat yang sederhana, anak kecil itu langsung tergerak untuk berdoa. Dari sini kita bisa belajar bahwa mengajarkan kebaikan, terutama kepada anak-anak, bisa dilakukan dengan cara yang lembut namun tetap efektif. Sunan Muria benar-benar tahu cara masuk ke hati anak-anak. Kisah 5, Sunan Giri dan Pemburu. Kisah selanjutnya adalah dari Sunan Giri. Suatu hari, seorang pemburu datang mencoba menjual rusa tangkapannya kepada Sunan. Tetapi dengan lembut, Sunan Giri menolak dan berkata, "Aku tidak membeli makhluk hidup yang sudah ingin kembali ke alam bebas." Ajaibnya, rusa itu tiba-tiba berdiri dan kabur. Menakjubkan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Islam mengajarkan kita untuk berbelas kasih, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada binatang dan alam sekitar. Tindakan Sunan Giri menunjukkan bahwa kebebasan dan kehidupan alam harus dihargai dan dilindungi. Itulah beberapa kisah lucu namun penuh hikmah dari para wali yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Para wali ini tidak hanya berdakwah dengan cara-cara formal, tetapi juga dengan cara yang sederhana, ringan, dan bahkan humoris.
Meski ringan, pesan yang disampaikan tetap mendalam dan relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dari mereka, kita belajar bahwa kebijaksanaan dapat disampaikan melalui berbagai cara, termasuk melalui tawa. Bagaimana menurut kalian tentang kisah-kisah tadi? Jika kalian punya kisah favorit dari para wali, tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika kalian merasa terhibur dan mendapatkan manfaat. Dan jika kalian belum berlangganan, ayo berlangganan sekarang juga, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari kanal Dakwah Santri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.